Anda masih bersama kami di News Pagi, pemirsa. Meningkatnya kasus COVID-19 varian Omikron menyebabkan Rumah Sakit Suyoto Jakarta mengalami peningkatan pasien COVID-19 sekitar 90%. Saat ini ada 107 orang pasien yang dalam perawatan dan 3 diantaranya terpapar varian Omikron. Sejak 2 minggu terakhir, Rumah Sakit Suyoto Pesanggerahan, Jakarta Selatan mengalami peningkatan pasien COVID-19 hingga 90%. Dari 125 tempat tidur yang disediakan, sedikitnya ada 107 pasien yang dirawat. Pihak rumah sakit melakukan serangkaian tes terhadap 20 pasien COVID-19. Hasilnya ada 3 orang yang terpapar varian Omikron. Pihak rumah sakit kini telah mempersiapkan tempat rujukan di Pusat Pelatihan dan Pendidikan Kemenhan di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Rumah Sakit Dr. Suyoto memang mengalami kenaikan cukup drastis sejak 2 minggu terakhir ini. Pada saat ini, bor kami sudah di angka 90%, namun kami sudah menyiapkan ruangan lagi di Pondok Labu sesuai dengan arahan pimpinan. Itu kurang lebih 122 bed yang kami persiapkan ulang. Dari data per 27 Januari lalu, pasien COVID mengalami kenaikan yang signifikan, di mana total mencapai 8.077 kasus. Dari Jakarta, Hemi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu mengamuk dan memarahi polisi saat hendak divaksin. Ia mengaku belum bersedia divaksin karena sedang sakit. Jangan terlalu ambisi, jangan terlalu ambisi ya. Jangan terlalu ambisi ya. Tambah coba kita. Kalau mau dipaksa. Astagfirullah. Emak-emak ini dengan berani memarahi anggota polisi dan petugas kesehatan yang datang ke rumahnya untuk melakukan vaksinasi. Bahkan ibu bernama Lelita Mokodompit dengan berani menantang petugas menembak dirinya saat petugas akan memvaksin dirinya. Orang juga datang bagus-bagus. Lelita menolak disuntik vaksin karena sedang sakit. Lelita mengaku dirinya tidak pernah menolak program vaksinasi karena anak-anaknya sudah divaksinasi. Itu kita maklumi. Nanti kita akan laksanakan edukasi lebih jauh lagi dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh lainnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih sadar. Di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur dilaksanakan vaksinasi door-to-door bagi warga yang berhalangan mendatangi pusat layanan kesehatan. Pemirsa, setelah puluhan sekolah di Jakarta di lockdown akibat siswa dan gurunya terpapar COVID-19, 18 sekolah di Kota Depok juga lockdown lantaran dipertemukan kasus positif pada klaster pembelajaran tatap muka. Saat melakukan peninjauan pembelajaran tatap muka di 2 sekolah, di SMP Negeri 1 dan SD Negeri 1 Kota Depok, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menyebutkan kasus COVID di Kota Depok meningkat, khususnya pada klaster pendidikan. Pada tanggal 27 Januari lalu terdapat penambahan kasus sebanyak 400 kasus yang didominasi antara siswa dan guru dari 18 sekolah yang saat ini di lockdown. Pemkot Depok berharap Komisi 10 DPR RI bidang pendidikan untuk meninjau dan mengkaji ulang kebijakan pembelajaran tatap muka 100%. Ada 18 sekolah yang udah lockdown karena memang murid dan gurunya terkena Satuan pendidikan? Ya, baik murid maupun gurunya. SD, SMP, SMA, paling banyak SMA. Dan itu merata juga, ada negeri, ada swasta ya? Ya. Ratusan massa Yayasan Konsumen Muslim Indonesia atau YKMI menggelar aksi damai di depan gedung Kementerian Kesehatan Jakarta. Massa YKMI menuntut Kemenkes menyediakan vaksin halal saat pelaksanaan vaksin booster. Unjuk rasa berlangsung di depan gedung Kementerian Kesehatan di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat siang.
500 massa dari Yayasan Konsumen Muslim Indonesia atau YKMI berorasi hingga membacakan doa untuk keselamatan bangsa. Massa YKMI menuntut Kementerian Kesehatan untuk mencabut surat edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit karena tidak menyediakan vaksin halal untuk vaksin booster. Kementerian Kesehatan mencabut surat edaran tersebut bahwa vaksin booster hanya diberi pilihan 3 pilihan, dan itu di dalam surat edaran tersebut tidak ada mencantumkan vaksin halal. Nah, itu jadi kami dari YKMI menuntut itu agar segera dicabut dan umat Islam diberikan pilihan untuk melakukan vaksin booster. Dan kita tidak menolak vaksin. Kita mendukung vaksin yang dilakukan oleh pemerintah, namun kita menuntut vaksin halal. Diharapkan pemerintah Indonesia dapat menjamin ketersediaan vaksin halal bagi masyarakat Indonesia karena telah dijamin dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi damai menuntut vaksin halal juga terjadi di sejumlah daerah lainnya di tanah air. Yayasan Konsumen Halal Indonesia atau YKMI menggelar aksi menuntut vaksin halal di Balai Kota Malang, Jawa Timur. Menurut Koordinator Aksi YKMI Malang, Insyaf Prabanca, vaksin dosis ketiga atau booster ini belum ada yang mendapatkan sertifikat halal dari MUI. YKMI Malang menagih janji Presiden Joko Widodo saat Muktamar NU untuk menyediakan vaksin booster halal bagi masyarakat Indonesia. Selain di Malang, aksi menuntut vaksin halal juga terjadi di Medan, Sumatera Utara, dan Tangerang Selatan, Banten. Yang lebih tinggi yaitu komunitas Pak. Mohon dukungannya kami masyarakat tidak ada lain. Untuk memperkuat imun dan menekan penyebaran virus COVID varian Omikron, saat melayani masyarakat, puluhan anggota Polsek di pinggiran kota Sidoarjo, Jawa Timur disuntik vaksin booster. Booster ini diberikan kepada anggota Polsek di 18 kecamatan di Sidoarjo. Sejumlah anggota polisi yang biasa melayani masyarakat di pinggir kota Sidoarjo menerima suntik vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Polsek yang ada di 18 kecamatan di Sidoarjo menggelar vaksinasi bagi puluhan anggotanya. Vaksinasi booster untuk anggota kepolisian sengaja diberikan sebagai upaya untuk melindungi dan menambah imun petugas dalam mengemban tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Untuk hari ini kita siapkan 100 dosis, nanti akan bergeser lagi ke polsek-polsek yang lain, sehingga nanti sistem rayonisasi nanti sehingga harapannya seluruh personel nanti sudah melaksanakan booster semua. Sementara itu, Binda Jawa Tengah menggelar vaksinasi massal bagi anak usia 6 hingga 12 tahun secara door-to-door. Vaksinasi massal digelar di 18 wilayah dengan target 23.000 dosis. Kabinda Jawa Tengah Brigjen TNI Sondi Siswanto menyatakan pemberian vaksinasi door-to-door untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses pada fasilitas kesehatan atau bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Sementara vaksinasi kepada anak diberikan untuk mendukung pembelajaran tatap muka atau PTM. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Semarang, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat untuk tetap tenang menghadapi ledakan kasus COVID-19 belakangan. Pemerintah terus membenahi fasilitas kesehatan dan layanan telemedicine. Saat ini kita menghadapi lonjakan kasus harian COVID, utamanya varian Omikron. Dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan. Belajar dari lonjakan kasus varian Omikron yang sudah terjadi terlebih dahulu di berbagai negara, pemerintah sudah melakukan banyak persiapan untuk menghadapinya. Perbaikan berbagai sarana dan prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omikron yang berbeda dengan sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Salah satunya melalui layanan telemedicine, aplikasi layanan kesehatan.
Selanjutnya pemirsa, Polri siap sukseskan rangkaian acara Global for Disaster Risk Reduction atau GPDRR 2022 di Pulau Dewata, Bali. Salah satunya dengan peningkatan pemberian vaksin booster. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat meninjau kesiapan lokasi GPDRR 2022 dengan Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan Polri siap sukseskan rangkaian acara Global for Disaster Risk Reduction atau GPDRR 2022 di Pulau Dewata. Beberapa langkah yang akan dilakukan meningkatkan pemberian vaksin ketiga booster, pengawasan protokol kesehatan di bandara, pemeriksaan pelaku perjalanan luar negeri, hingga prosedur karantina bagi delegasi negara-negara yang akan datang. Untuk pengamanan, Polri juga sudah berkoordinasi dengan TNI. Pelaksanaan protokol kesehatan khususnya yang rute kedatangan dari bandara tentunya protokol kesehatan kita laksanakan dengan ketat. Protokol kesehatan yang kita laksanakan tentunya tetap harus kita laksanakan secara ketat. Terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah G20 memberikan fokus baru bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor. Dalam estafet yang diterima Indonesia dari Italia tahun lalu, sektor pertanian meletakkan ketahanan pangan sebagai isu sentral G20. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam peluncuran kelompok kerja bidang pertanian G20 menyatakan ketahanan pangan akan menjadi isu prioritas dalam perhelatan G20 di Indonesia. Tuangan isu tersebut akan difokuskan dalam 3 prioritas bidang pertanian, yakni pembangunan pangan yang tangguh dan berkelanjutan, perdagangan yang transparan, serta mendukung bisnis pertanian yang inovatif. Seperti diketahui, situasi pandemi yang terjadi secara global menjadi tantangan terhadap ketahanan pangan dan nutrisi di setiap negara lantaran adanya pembatasan mobilitas. Selain itu, perubahan iklim yang terjadi turut menjadi tantangan serius untuk mencapai ketahanan pangan. Tentu berbagai harapan dari negara-negara G20 terhadap kepemimpinan kita di 2022 ini ada di tangan presidensi Indonesia untuk ketahanan pangan dunia itu. Dan sesuai dengan amanah Bapak Presiden, tentu saja kita berharap kita mampu membangun isu-isu penting yang diharapkan dibutuhkan dunia bagi ketahanan pangan yang ada. Launch ceremony of G20 Agriculture Working Group. Thanks to Pak Menteri for his tremendous leadership in taking this Agriculture Working Group's work to G20 but also to the rest of the world. G20 merupakan forum ekonomi global yang berfokus menangani isu-isu perekonomian dunia. Selama setahun, Indonesia resmi didapuk menjadi presidensi G20 dengan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rizky Ikhwal, Indah Purnama, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Indonesia Economic Outlook 2022 membahas strategi pemenuhan kebutuhan energi nasional. Pemerintah akan fokus mengembangkan energi baru dan terbarukan menyusul semakin menipisnya cadangan energi fosil. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM merancang strategi pemenuhan kebutuhan energi nasional menyusul semakin menipisnya cadangan energi fosil. Strategi ini dibahas dalam acara Indonesia Economic Outlook 2022 yang digelar oleh HIPMI dan APKASI secara virtual. Kementerian ESDM sudah memiliki 3 prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Pertama adalah target jangka pendek, adalah mencapai bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Yang kedua, jangka menengah, yaitu memenuhi target NDC pada tahun 2030. Yang ketiga adalah jangka panjang, yaitu menuju net zero emission pada tahun 2060. Pada hari kedua pelaksanaan Indonesia Economic Outlook 2022 ini juga membahas strategi pemulihan sektor parekraf di 2022.
Pariwisata ekonomi kreatif bangkit dengan akselerasi. Ada momentum event G20, World Conference on Creative Economy. Alhamdulillah World Tourism Day sudah memilih Bali. Dan banyak sekali pegelaran-pegelaran seperti MotoGP yang akan membuat Indonesia menjadi destinasi yang berkualitas. HIPMI optimis pada tahun 2022 perekonomian nasional secara perlahan akan mulai mengalami perbaikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca dingin yang melanda Afghanistan menambah penderitaan warga miskin. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Pagi.